Hai guys, welcome back to my channel Medium. Pada kesempatan baik ini kita akan lanjutkan project Flutter kita yang berkaitan dengan Google Map. Dan kali ini kita akan menggabungkan atau mengupdate sedikit project yang berkaitan dengan insert data latitude longitude to database. Ini sudah kita bahas pada project F029. Tapi saat itu kita hanya melakukan insert data ke localhost. Di sini wajib kita lakukan insert data ke hosting. Jadi IP-nya IP public sehingga nanti bisa dimonitor oleh project satunya lagi. Kemudian project yang berkaitan dengan query data lat long from database itu project kemarin ada di nomor F027. Tapi itu di localhost. Ini pun karena datanya ada di IP public di hosting, tentu yang ini akan mengquery ke hosting. Jadi ada updating sedikit di project F2029 dan F027. Jadi saya jelaskan dulu sebelum kita uji coba live demo gitu. Yang pertama adalah insert data lat long to database yang ada di hosting. Jadi ini sudah kita buat yang dulu project F29, sekarang kita update sehingga dia dari localhost menuju hosting. Oke, jadi yang ini coba kita demokan dulu ya, biar nanti enak penjelasan lebih lanjut. Oke, ini kita parkir saja dulu. Banyak kali yang tidak penting ini kita hide dulu. Oke, ini projectnya, kita coba run dulu. Sembari di run, nanti kita bisa tambahkan penjelasan lebih lanjut. Oke, ini project yaitu project sebelumnya F029, tapi sekarang kita rubah dia mengupdate ke hosting. Nah, jadi sambil ini jalan kita lihat perubahan yang terjadi adalah pengupdatean ke hosting itu ini. Jadi kalau sebelumnya kita ke IP private di lokal komputer saya, sekarang kita masuk ke mediumsitompul.com. Nanti di bawah directory atau di bawah folder Google Maps ada insert data static. Oke, itu kita lihat aja ini sambil jalan ya. Nah, ini insert data static. Jadi karena dari virtual device kita taruh dulu insert data static di sini supaya beda dengan data yang live kalau kita jalan keluar. Kebetulan tidak ada pula yang bisa jalan keluar membawa smartphone yang sudah diaplikasi, tapi nanti pada intinya kalau rekan-rekan mengaplikasikannya nanti pasti jalan. Oke, ini dia ya. Jadi ini insert data static dia di sini. Oke, ini yang ada di hosting. Jadi ini di IP public di hostingnya. Oke, jadi dia nanti kalau kita tengok, nanti pasti memasukkan datanya itu ke yang tadi. Yang ini tadi kan bisa kita lihat ini ya, terus kita lihat juga database-nya. Database-nya tadinya mana dia? Database kita tengok dulu. Nah, ini database-nya ini masih kosong. Ini. Ya, ini kosong. Sekarang ini oke udah jalan. Ini bisa kita lihat tadi lat long statiknya. Nah, ini sudah isi. Karena ini menghasilkan data lalong dari virtual device yang notabene data latitude longitude-nya kan tidak pernah berubah. Tetapi pada kenyataannya nanti kita kalau kita taruh data ini di smartphone,
ini nanti akan berubah-berubah sesuai dengan rekan-rekan berjalan. Karena nanti uji cobanya misalnya kita bawa dia di dalam mobil, smartphone kita yang APK-nya udah kita taruh, tentu dia di setiap jalan yang dilaluinya, dia akan mengirim setiap periode tertentu koordinat posisinya ke database MySQL. Jadi ini bisa kita lihat di sini. Oke, ini kita buka dulu. Nah, ini udah banyak ya. Ini. Jadi ini sudah masuk dia ke sini. Oke, tapi nanti untuk menguji coba untuk query-nya itu saya taruh di sini tlatlong. Nah, ini saya kebetulan sudah saya uji coba, ini datanya berubah-berubah. Saya pergi naik mobil, kebetulan saya hidupkan smartphone yang sudah saya bikin program ini sehingga dia mengirim data ke server sini. Oke, ini datanya sudah bisa kita lihat ya. Sudah nampak dari sini. Jadi kalau mau kita uji coba lagi, misalnya mau kita hapus ini, bisa ini kita taruh misalnya trunket, ya, trunket t lng static. Nah, yang data banyak tadi itu saya trunket, saya hapus, saya klik di sini di posisi server, sehingga dia nanti di sini pasti sudah ada di static tadi ini. Nah, ini udah kembali dari 0, 1 digit lagi di sini ya. Ini 1 record ya. Kembali di sini. Nah, jadi sini sudah tidak sama lagi ya karena di sini jalan terus. Di sini tadi udah saya hapus kecuali ininya sama-sama di reset. Nah, ini kan mulai lagi dia dari awal lagi tadi. Oke, rekan-rekan, ini untuk posisi posisi pengiriman. Ini kita stop dulu. Stop ya. Karena ini adalah yang sebelah kiri yaitu project F029 yang mengirimkan data latitude longitude-nya ke server setiap periode tertentu. Periodenya itu bisa kita share rekan-rekan. Oke, sekarang ini kita close dulu, kita masuk nanti yang kedua, close. Kita close, sekarang kita memasukkan data yang ini, yang B, yang di sini. Aplikasi yang mengquery data dari server sini. Ya, jadi ini kita panggil dulu. Jadi sambil saya jelaskan nanti biar projectnya sambil jalan gitu. Oke, ini dia. Oke, ini sambil jalan untuk meloadingnya ya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu materi di PowerPoint sambil itu jalan. Oke. Jadi setiap saat, misalnya kita taruh sini setiap 5 detik atau 10 detik atau tiap 1 menit, data dari F029 ini dikirim ke database di server. Kemudian kita kalau mau melihat posisi mobil ini sekarang ada di mana, itu tinggal kita runningkan aplikasi di F27 yang sudah kita update. Dia mengquery ke sini. Dia mengquery selalu the last position yang ada di database. Tentu kalau ini nanti di sini misalnya ini ada orang pertama ngirim ke sini, ada orang kedua, ada orang ketiga, tentu sebelum mengirim nanti di sini selain dikirim data latitude longitude, dia harus mengirim user ID-nya juga supaya kita bisa mengetahui ID mana yang mau kita monitor. Sama dengan kalau kita main di Grab, di Gojek gitu kan, beli kita misalnya online atau kita membeli sesuatu, kita mau melihat di mana posisi abang aplikasi tadi itu atau Gojek atau Grab tadi itu di jalan, kita bisa melihatnya. Ini persis sama dengan kayak gini logika berpikirnya. Oke, ini sambil ini apakah tadi yang ini sudah selesai loadingnya? Kita tengok sudah selesai biar oke ini sudah selesai ya. Sambil ini kita jalankan lagi biar sambil nanti kita jalankan selesai, nanti kita bisa menjelaskan ke yang lain lagi. Oke, ini sedang jalannya.
Oke, sekarang kita jelaskan lebih lanjut yang posisi yang kanan ya. Oke. Nah, di posisi yang kanan ini kalau tadi ini kita hanya melihat the last position-nya ya, di mana si user ini berada pada saat kita tombol, dia misalnya berada di sini, nanti pada saat entah 1 menit kemudian atau berapa menit kemudian kita tekan lagi tombol yang biru ini, nanti kita tahu posisi dia ini pada saat kita tekan tombol itu berada di mana gitu, posisi terakhirnya. Ini biasanya yang sering dipakai karena ini dengan budget ringan gitu. Dalam arti pada saat kita butuhkan aja nanti kita latitude longitude-nya ini traffic dari API kita itu ke Google. Tapi kalau posisinya kita lakukan begini, setiap dia berapa detik jalan terus kita taruh dia kayak historinya ada di smartphone kita, karena masing-masing titik traffic ini setiap kita gunakan API-nya si Google Map, itu kita mengeluarkan cost, karena API kita itu kan kalau misalnya sudah habis yang free, pada saat kita registrasi API dari Google, ini kan berbayar. Sehingga kalau ini data markernya ini terlalu banyak, tentu terlalu pada saat kita running dia, banyak juga cost yang harus kita keluarkan. Sehingga untuk mengurangi cost tadi itu ini yang sangat simpel sekali, sangat murah meriah kali. Ini pada saat kita butuhkan aja, misalnya kapan kita butuhkan posisi ini, ya kita pencet tombol langsung tahu kita, oh ini ada posisi berada di mana. Tapi kalau posisi kayak gini, ini kita bisa memonitor sampai kecepatan mobil ini. Nah, masing-masing titik ini tanggal berapa, jam berapa di sini, koordinatnya berapa, di sini pun demikian, ini bisa dihitung. Nanti ada rumusnya bagaimana menghitung jarak odometer atau jarak radius. Nah, jarak odo itu kayak jarak kita belok kiri belok kanan. Kalau jarak radius itu adalah jarak garis lurus gitu. Oke, kita tengok lagi apa sudah bisa kita demokan gitu ya. Oke, ini udah jalan. Aplikasinya sudah selesai, kita running tadi. Kita tengok dulu. Nah ini, ya. Jadi pada saat kita running tadi, ini bisa kita lihat. Jadi cara membacanya ini sebelum yang ini live-nya ini kita baca, ya saya jelaskan dulu di materi PowerPoint-nya. Karena di materi PowerPoint ini sudah terstruktur untuk penjelasannya. Oke, kita ini dulu. Kan ini sama dengan ini dia tadi. Oke. Jadi sebelum yang tadi, ini udah saya tunjukkan juga tadi posisi apanya ya di skripnya. Nanti skrip ini akan saya masukkan di deskripsi sehingga kawan-kawan bisa mendownload skripnya. Nah, jadi yang pertama kalau kita melakukan query ini tadi sebenarnya dia pertama itu di skripnya itu dia menentukan inisial kamera position. Jadi kalau misalnya kita query ini misalnya datanya ini sampai 50 tergantung kita atau misalnya 100 titik kayak gini ya. Maka agar titik-titik yang 50 tadi ini nampak kira-kira menyeluruh, kita ambil titik ke tengahnya, misalnya 50, titik ke 25-nya itu kita taruh di posisi di tengah, di posisi initial current position, sehingga marker-marker ini akan nampak banyak. Tapi kalau salah ambil, misalnya kita ngambil titiknya initial current positionnya di sini, ya, jadi posisi ini markernya ini tidak kelihatan, mungkin terbalik di balik layar komputer kita. Kemudian ini adalah markersnya, ini adalah initial current position yang ada bulatan biru. Oke. Ini adalah BN script yang memasukkan ke database ya. Tadi udah saya tunjukkan juga ini di server. Kemudian ini keterangannya initial camera position itu, nah ini. Jadi kalau untuk misalnya satu marker kita taruh, dia langsung ini itu ada nanti script di dalam untuk query from DB ini ya. Jadi kalau rumusnya itu untuk di backend itu misalnya ini ada satu kita taruh di posisi flutternya itu setengah limit
tengah dari sini. Jadi kalau kita taruh di sini misalnya 50, ya, kita mau query sampai 50 lah ini historinya ini, marker-markernya 50 titik maksimum. Jadi kita taruh di Flutter kita di sini sama dengan 25. Kenapa sini 25? Ya supaya dapat titik tengahnya. Kita mau mengambil titik tengah di sini supaya marker-marker itu tampak kelihatan semuanya di smartphone kita. Jadi kalau kita ambil nanti misalnya titik di sini adalah marker nomor 1 yang kita query, sebagian besar di balik, di luar layar monitor smartphone kita. Jadi tidak terlalu informatif tampilnya. Tapi kalau kita ambil dia di tengah itu pasti tampilnya sangat informatif. Tapi ini jarang digunakan. Jarang digunakan kenapa? Karena kalau kita tampilkan ini tadi seperti saya bilang ini masalah cost. Terlalu banyak uang nanti yang keluar di sini kalau rekan-rekan menggunakan banyak. Kecuali API-nya masih banyak yang free-nya gitu apanya. Karena waktu kita membuat satu API si Google itu dikasih sampai uji coba sampai $300 itu selama 3 bulan. Oke. Kemudian ini tadi. Ini data di backend ya, PHP-nya. Misalnya kita mengambil sampai misalnya 50 record limitnya. Nah, inilah yang di backend tadi. Jadi di scriptnya Flutter kita ganti di sini if n-nya sama dengan 25, maka ambillah lat centernya. Latitude longitude itu diambil untuk di sini initial camera position. Ini kan initial camera position. Oke. Oke, kita lihat dulu yang tadi ini ya, hasil demo kita sebelum kita lebih lanjut. Nah, ini tadi. Jadi, ini inisial kamera posisinya yang ada di warna biru ini, lingkaran biru, ini marker-markernya. Jadi, kita ambil tadi 50 markernya itu, nah ini posisi latitude longitude-nya bisa nampak di sini. Jadi kalau kita ambil di sini, nanti karena ini kita tampilkan di sini misalkan adalah latitude longitude-nya, tapi bisa juga kita tampilkan ada informasi juga di balik layar ini tanggal berapa, jam berapa. Kemudian di sini tanggal berapa, jam berapa. Jadi antara dua titik misalnya kita perbesar di sini. Nah, ini satu titik, ini misalnya titik satunya lagi. Ini ada latitude longitude-nya, di sini pun ada latitude longitude-nya, ada date time-nya, sehingga bisa kita menghitung kecepatan mobil tadi itu dari satu titik ke titik lain berapa kecepatannya. Kalau kita suruh misalnya ini adalah mobil pengangkut barang, apakah dia berhenti di kedai kopi, berapa lama dia berhenti di sini sehingga jalan lagi, itu semuanya bisa dihitung dengan data-data yang ada. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini seperti saya bilang tadi, ini sama dengan saya yang sudah kita siapkan di sini di 29 yang kemarin bagaimana cara mengentrinya ya, sehingga di sini tidak saya jelaskan untuk bagaimana kita membuat mendevelopnya di Flutter. Cukup saya tunjukkan aja karena update-nya aja yang saya tambahkan di sini ya. Misalkan updating untuk ini, untuk membuat initial camera position. Nah, ini dia. Penjelasannya tadi udah saya jelaskan. Ini supaya dia mengambil yang tengah, yang senternya. Sementara perhitungan senternya itu ada di sini. Jadi kalau dia 50 tadi kita ambil apanya yang di backend, di sini kita ambil 25 supaya dapat titik tengahnya. Titik tengahnya ini, senternya ini, lat center, long centernya ini kita masukkan di circle tadi. Inilah menjadi initial camera positionnya. Oke, nah ini sebelumnya kita mainkan dia di localhost, sekarang kita mainkan dia di hosting. Kalau ini di lokal komputer saya, ini ya yang disewa tahunan yang ada domainnya tadi itu. Kita taruh di sini. Itu kemudian untuk API-nya saya taruh di sini ya. Jadi tidak kita ikutkan di sini. Di sini ada
Ada beberapa ya, untuk API itu kan rahasia. Rahasia dalam arti kalau disalahgunakan API kita, istilahnya kita bisa membayar tapi yang pakai orang lain gitu. Ini saya taruh di sini dan juga nanti API itu ada di Android Manifest. Nah, ini bagaimana konsepnya ini pun ada di project-project sebelumnya. Jadi itu teman-teman, bagi rekan-rekan nanti yang kurang mengerti, bisa tanya di deskripsi ya. Ini hanya menggabungkan dari app 029 dan app 027. Tadinya di localhost, kita bikinkan dia sekarang di server. Kemudian selain daripada misalnya live tracking, tadi kan live tracking artinya mobil ini berada di mana, kalau ada di sini APK yang berada di running, kita bisa melihat posisi mobil ini. Waktu kita klik ini, kita tap ini tombol birunya, dia ada di mana itu langsung posisinya langsung bisa kelihatan, dan di jalan apapun bisa langsung kelihatan. Oke, jadi selain ini ternyata untuk Google Maps ini sangat menarik karena masih banyak lagi ya, udah banyak saya sampaikan, barusan juga cukup menarik juga, tapi masih ada lagi yang lain-lain. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Seperti ini. Bagaimana nanti membuat ini kan belum saya jelaskan ya. Tadi udahlah sekilas ini saya jelaskan. Kemudian ini bisa juga kita misalnya ada sini titik-titik, kita mau melihat dari titik inisial kamera position atau titik tengahnya ini ke masing-masing titik ini berapa jaraknya, itu bisa dihitung. Kemudian ini dari satu titik ke titik lain, nah inilah namanya jarak odometer. Jadi jaraknya ini berapa meter atau berapa kilometer ini bisa dihitung. Nah, setiap kita melakukan pengukuran ini, itu katakanlah ada poin kita atau kita beli apa namanya API si Google, atau kalau kita kayak untuk listrik ada tokennya, kalau dipakai dia berkurang, atau untuk data paket, kita beli data paket misalnya berapa untuk 10 giga, pada saat nanti kita pakai akses internet kan lama-lama berkurang sampai habis gitu. Ini kan juga API Google ini. Jadi kalau kita pakai nanti misalnya suruh mengukur, kita taruh di sini di Medan, terus kita taruh nanti posisi satunya lagi ini posisinya di Palembang misalkan. Tentu kan terlalu banyak dia menggunakan apa ini titik-titik yang dilaluinya, itu makin cepat API Google tadi itu berkurang nilai tokennya, sehingga nanti bisa juga kita melihat tinggal udah berapa pemakaian kita. Berapa tadi misalnya kita tanam, misalnya kita bikin kayak kartu kredit virtual, kita isi misalnya 10.000 atau 100.000, sudah berapa dia terpakai, sisanya berapa lagi, nah, itu bisa dihitung. Nanti bisa juga kita bikinkan satu video khusus membahas tentang itu. Kemudian ini bisa juga kita melihat posisi current lat long, current location. Jadi pada saat kita jalan, sama dengan kayak Google Maps yang ada di aplikasi ya, ini kita bisa melihat di posisi mana kita. Sama juga dengan yang tadi, kita bisa melihat posisi orang di mana dia. Kemudian juga bisa kita kasih ini apanya lingkarannya untuk melihat misalkan kita berdiri di sini, suatu katakanlah ada barang atau ada titik kritis atau titik yang berbahaya di sini, radius berapa dia, ini bisa kita ukur, bisa kita lihat. Nah, radius misalnya dari sini 2 kilometer mana-mana aja yang kena kayak gitu, misalnya ada Gunung Merapi kayak gitu ya. Ini daya pancarnya misalnya sampai 2 kilometer. Jadi desa-desa mana atau jalan mana yang bisa terimpact, nah ini bisa dihitung sini. Nah, demikian juga misalkan tadi kita di sini ada, sebagai contoh tadi saya taruh ini. Ini ada Harbour Bridge di misalnya di Australia. Ada latitude longitude-nya. Nah, ini di jalan apa ini? Itu bisa dikasih tahu sama Google. Jadi kita mengetahui latitude longitude, langsung keluar jalannya. Nah, ini nanti bisa juga kita taruh latitude-nya, longitude-nya ini di text box ya. Kemudian ada tombol enter-nya, jadi kita masukkan
latitude-nya berapa, longitude-nya berapa, kita tombol enter-nya langsung otomatis si Google mencari address itu ada di mana gitu. Jadi ini menarik juga tergantung daripada project yang mau kita bikin itu kita mau mengarah ke mana. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan untuk Google Map kali ini. Dan di luar ini masih banyak lagi ya seperti kita apa namanya pesan apa Gojek online gitu ya atau mobil online kayak gitu. Itu dia posisi berada di mana, terus markernya ini jalan dan lain sebagainya itu banyak sekali ini bisa dikembangkan tergantung kebutuhan kita. Jadi bagi rekan-rekan yang merasa katakanlah penjelasan saya ini ada manfaat dan belum subscribe, silahkan subscribe supaya channel kita ini bisa berkembang lagi, like dan share. Karena setiap apa yang saya sampaikan di sini tadi, ini skripnya ataupun programnya akan saya tampilkan di deskripsi. Ini tidak kita buat bagaimana cara membuat project F029 ini sama F028. Sebenarnya itu step by step-nya sudah kita bahas di posisi yang lama ya. Jadi yang ini nanti kita kasihlah namanya misalnya untuk project apa ini yang 30 ini ya. Nanti kita kita berarti ada dua project sebenarnya, project yang sebelah kiri ini ya. Mungkin kita kasih nama untuk transmit ini 30A nanti apanya untuk skripnya untuk transmit ya, untuk yang ngirim-ngirim dan yang untuk mengquery nanti 30B atau apa nanti bisa kita sesuaikan lah supaya eh, sebenarnya kan ini dua project supaya rekan-rekan bisa mencoba apabila terjadi kegagalan bisa merefer skrip yang udah saya buat. Jadi gitu rekan-rekan untuk kali ini yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Bye-bye.